Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ataya Salma Amahlina, NIM 20040704136, kelas 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan masyarakat dalam mata kuliah pengantar antropologi dan sosiologi. Setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan, baik di lingkungan masyarakat atau keluarga. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Perubahan sosial dalam arti luas adalah setiap perubahan dalam hubungan sosial. Maka dari itu, perubahan sosial dapat diartikan sebagai perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Perubahan sosial juga merupakan fenomena yang selalu ada di masyarakat manapun. Bentuk-bentuk perubahan sosial dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, bentuk perubahan sosial berdasarkan kecepatan terjadinya. Kemudian yang kedua, bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaannya. Yang terakhir, bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Bentuk perubahan sosial berdasarkan kecepatan terjadinya terdiri atas perubahan evolusi dan perubahan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang cukup lama dengan tidak adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini biasanya terjadi karena perkembangan kondisi masyarakat dalam menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan perubahan revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, dapat direncanakan atau tanpa perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis, perubahan revolusi biasanya berkaitan dengan perubahan unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua, bentuk perubahan sosial berdasarkan perencanaannya, terdiri atas perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang sudah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan. Pihak-pihak tertentu ini biasanya disebut sebagai agent of change. Biasanya mereka merupakan kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menjadi pemimpin dalam lingkungan yang bersangkutan. Suatu perubahan sosial yang direncanakan akan selalu berada di bawah pengendalian dan pengawasan agent of change tersebut. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar perkiraan masyarakat. Perubahan ini sering memicu masalah-masalah baru karena perubahan tersebut muncul secara tiba-tiba. Contohnya adalah kasus tsunami yang terjadi di Aceh. Bencana alam ini membuat terjadinya perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh pada saat itu. Kemudian yang terakhir, bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, terdiri atas perubahan sosial yang berpengaruh besar dan perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial yang berpengaruh besar adalah perubahan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, hubungan kerja, dan lapisan masyarakat atau stratifikasi masyarakat. Contohnya, berubahnya sistem pemerintahan suatu negara. Sedangkan perubahan sosial yang pengaruhnya kecil adalah perubahan sosial yang terjadi pada struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, perubahan gaya berpakaian dalam masyarakat. Berikut adalah dampak positif atau manfaat perubahan sosial. Yang pertama, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat. Selanjutnya, terciptanya lapangan kerja baru. Terciptanya tenaga kerja dengan kualitas yang lebih baik. Terbentuknya nilai dan norma baru. Efektivitas dan efisiensi kerja meningkat. Tingkat pendidikan dan kesadaran politik semakin tinggi. Perlindungan dan kebebasan dalam berpendapat. Dan yang terakhir, masyarakat semakin menghargai waktu. Kemudian, berikut adalah dampak negatif atau kerugian perubahan sosial. Yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial atau kesenjangan sosial
dan perbedaan kepentingan yang akan menimbulkan perpecahan. Selanjutnya, terjadinya ketegangan dan pergolakan di daerah yang bersangkutan. Muncul permasalahan sosial baru karena perubahan nilai, norma, dan kondisi kebudayaan baru. Memicu kerusakan lingkungan. Mulai redupnya keberadaan adat istiadat karena kebudayaan lama cenderung ditinggalkan. Perubahan tingkah laku ke arah negatif, sehingga memicu konflik sosial. Lembaga sosial tidak dapat berfungsi secara maksimal. Adanya kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, budaya konsumtif semakin besar karena tingkat konsumsi akan menggambarkan status seseorang. Nah, berikut tadi adalah penjelasan saya mengenai perubahan masyarakat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.